Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, aku Intan Halina Giri Mulyar dengan NIM 440 325 65 103 dari program studi teknologi rekonsiliasi Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di dalam video pembelajaran ini, aku akan menjelaskan tentang kondisi logika if else, yaitu dari praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, selanjutnya itu kita akan mulai masuk ke dalam materi. Tapi sebelum materi, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada tentang memahami konsep dasar dari kondisi if else, yang kedua menjelaskan boolean, true atau false, dan itu peraturan logika, yaitu on and or not, dan itu membuat flowchart sederhana untuk menggambarkan perjalanan logika. Yang keempat, yaitu melakukan if else dan boolean dalam stage untuk menggunakan sebuah blok visual. Yang kelima, yaitu menuliskan if else dan boolean dalam Python atau Replit menggunakan syntax steps. Nah, di sini kita mulai memasuki materi, yaitu materi yang pertama itu kita konsep dari boolean itu sendiri, yaitu boolean itu adalah tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true dan false atau benar dan salah. Nah, konsep ini tuh berasal dari logika yang dikembangkan logika matematika yang dikembangkan oleh Georg Boole. Nah, dalam pemrograman ini, boolean itu berguna untuk mengakuisisikan kondisi atau pernyataan logis. Contohnya, perbandingan nilai 5 dan 3, maka di sini kan 5 lebih besar dari 3. Nah, maka nilainya itu akan true karena pernyataan itu dibilang benar karena 5 itu lebih besar dari 3. Sedangkan kalau misalkan 10 kurang dari 2 itu berarti menghasilkan false atau salah karena di mana-mana itu 10 lebih besar dari 2. Nah, boolean itu juga bisa berasal dari ekspresi logika seperti and, or, dan not. Nah, boolean ini juga dengan boolean ini komputer itu bisa membuat keputusan jelas apakah harus mengeksekusi suatu blok perintah atau melewatkannya. Nah, contohnya dalam studi kasus itu, misalnya pada aplikasi login, setiap orang kondisi boolean itu digunakan untuk mengecek apakah username dan password yang diberikan itu sesuai dengan data yang di database. Kalau misalkan benar, maka pengguna yang mau coba masuk login itu akan bisa masuk. Kalau misalkan salah, berarti akses itu akan ditolak atau tidak bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian di sini ada operator logika, yaitu di mana operator logika itu untuk membuat keputusan yang lebih kompleks. Contohnya itu menggabungkan beberapa kondisi menggunakan operator logika, yaitu and, yaitu untuk semua kondisi harus benar, or yaitu salah satunya saja, dan yang not yaitu membalikkan nilai logika. Contoh kodenya, sini ada umur sama 19, izin orang tua sama itu. Maka jika umur lebih dari 18 dan izin orang tua, maka premium itu kemampuan boleh mengikuti lomba. Nah, jika salah, misalkan umur di kurang dari 18 itu atau 19, maka premium itu akan menghasilkan tidak boleh mengikuti lomba. Nah, kondisi itu hanya kondisi hanya true itu jika
kurang dari 18 dan jalan keluar betul ini membuat logika program lebih fleksibel. Lebih besar. Lanjut di sini ada struktur if. Struktur if itu adalah bisa digunakan itu ketika kita menjalankan perintah tertentu jika sebuah kondisi terpenuhi. Jadi itu jika nilai true maka blok lainnya itu akan menjalankannya. Jika salah maka program itu akan melewatinya tanpa melakukan apapun. Contoh dari kodenya itu misalkan umur 920, jika umur di bawah lebih besar dari 18 maka perintah itu kemasangan Anda sudah dewasa. Nah, jika umur bernilai 20 maka program akan menghasilkan Anda sudah dewasa. Jika umur lebih dari 18 maka tidak akan menghasilkan output. Nah, dalam analogi sehari-harinya itu yang misalkan kita membayangkan ada sebuah aturan yang dimana jika hujan maka bawa payung, jika benar-benar hujan kita akan membawa payung, jika tidak kita tidak melakukan apa-apa. Nah, seperti itu sama bekerjanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak kalau hujan itu berarti kita bawa payung, kayak gitulah intinya. Terus lanjut ke struktur if else, yaitu dimana berbeda dengan if biasa yang sebelumnya. If else itu misalkan menambahkan jalur alternatif ketika kondisi itu nggak terpenuhi. Jadi misalkan program itu kemungkinan dua alur. Yang satunya itu dijalankan dengan kondisi benar dan satunya itu dalam kondisi salah. Contohnya itu misalnya jika nilai sama dengan 5, jika nilai lebih besar dari 75 maka print akan menghasilkan itu. Nah, alasannya itu misalkan itu tidak lulus jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 maka output lulus. Kalau misalkan enggak, tidak itu maka otomatis keluar itu tidak lulus. Nah, misalnya dalam kasusnya itu yaitu dalam sistem penerbangan itu jika nasabah melihat uang maka program bisa memeriksa apakah saldonya itu cukup. Nah, jika saldonya cukup itu maka transaksinya bakal bisa berhasil. Nah, kalau enggak ya program itu nggak bakal berjalan atau bisa menampilkan pesan yaitu saldo tidak cukup. Nah, itulah kayak penerapan if else dalam kehidupan sehari-hari ya seperti yang di bawah ini ya teman-teman. Nah, selanjut kita ke bagian struktur if else if atau elif. Nah, struktur if else if elif ini yaitu ketika kita berhadapan dengan lebih dari dua kemungkinan. Nah, kita menggunakan if else if ini suratnya memungkinkan program memilih salah satu kondisi dari banyak pilihan. Contoh kodenya itu misal nilai lebih sama dengan 82. Jika nilai lebih dari 90 maka print menghasilkan A. Elif nilainya berarti lebih dari 75 maka printnya menghasilkan B. Elif nilai lebih dari 60 maka print menghasilkan C. Else-nya itu print D. Nah, dalam contoh ini program itu akan mengecek dari atas ke bawah. Jika misalkan nggak memenuhi kondisi pertama, maka program itu lanjut ke kondisi berikutnya hingga menemukan hasilnya yang sesuai. Nah, dalam analoginya itu yang lebih besar lagi yaitu misalkan kita ada di sebuah restoran dengan berbagai menu paket. Misalnya jika pelanggan mempunyai uang lebih dari 1.000 maka dia bisa membeli paket lengkap. Selanjutnya kemudian kalau misalkan dia punya uang 2.000 maka dia bisa pilih paket hemat. Nah, misalkan jika dia kurang itu maka pilih paket snack. Nah, program dipilih itu ya seperti logika yang ada di seperti ini. Nah, lalu sini ada kombinasi kondisi, yaitu kombinasi kondisinya yaitu dalam bagian diagramnya adalah penggunaan lebih dari satu syarat logika yang digabungkan dengan operator logika seperti and, or, atau not untuk menentukan hasil suatu keputusan. Dengan kombinasi ini
Sebuah perintah hanya akan dijalankan jika kondisi tertentu itu terpenuhi sesuai aturan yang ditetapkan. Misalnya, nah, untuk menentukan apakah seorang siswa lulus bisa menggunakan kombinasi kondisi ini seperti nilai ujian harus lebih dari 70 dan keadilan lebih dari 80%. Nah, jika salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka hasilnya bernilai salah dan program dapat memberikan keputusan yang berbeda. Nah, konsep ini membuat logika program lebih kompleks dan realistis karena dapat menangani banyak kemungkinan dalam satu pernyataan keputusan. Nah, lanjut next. Di sini aku ada program contoh flowchart sederhana, yaitu di sini ada start, terus pahala, terus dosa, terus pahala, dosa. Nah, terus pahala kalau misalkan ke kanan itu neraka, kalau misalkan ke bawah itu surga, dan yang terakhir ada dan yang paling bawah itu terakhir. Nah, pertama itu dimulai dari start. Nah, start ini simbolnya itu oval. Oval itu berarti menandakan titik awal dari sebuah proses semuanya. Nah, yang kedua lanjut yaitu ada input pahala, dan dosa. Yang ini yaitu dua simbol itu berjejer, bentuknya itu jejer genjang yang menunjukkan adanya input atau pemasukan data. Nah, kalau pahala itu langkah pertama memasukkan data atau menghitung nilai pahala amal atau amal baiknya. Nah, yang dosa juga sama, yaitu langkah selanjutnya dan memasukkan atau menghitung nilai dosa atau amal baiknya. Yang ketiga, di sini ada pahala, dosa, yaitu simbol itu membentuk persegi panjang, yaitu menambahkan proses atau kalkulasi. Saat itu nilai dosa itu dikurangkan dari nilai pahala untuk mendapatkan saldo akhir dari sebuah amal perbuatan. Nah, lalu yang keempat itu ada keputusan pahala, yaitu simbol itu bentuk simbol pahalanya itu belah ketupat, ya kayak ketupat gitu. Ada titik keputusan atau kondisi. Nah, di sini tuh logika utamanya berjalan dan sistem akan menghasilkan pemeriksa hasil dari proses yang sebelumnya sudah terjadi. Nah, yang kemudian logikanya itu dapat dibaca sebagai apakah saldo pahala lebih besar dari 0 atau lebih besar dari dosa. Nah, terus yang jalur Y itu yes atau iya. Nah, jika saldo pahala positif atau amal baik itu lebih banyak, maka alurnya akan mengikuti panah Y, yaitu langsung masuk ke surga. Tapi kalau misalkannya N atau tidak, itu no atau tidak, terus misalkan jika saldo pahalanya lebih negatif atau 0, terus amal baiknya lebih dikit daripada amal yang buruknya atau dosanya, itu maka mengikuti alur ke no, yaitu ke neraka dulu, baru kita ke terakhir. Nah, baru terus yang kelima itu ada output hasil, yaitu surga. Nah, surga ini adalah hasil dari output jika alur mengikuti jalur Y. Nah, neraka ini juga hasil atau output jika alur mengikuti jalur M. Nah, yang terakhir yaitu ada M selesai, yaitu semua alur proses akan berakhir di simbol oval ini nih. Simbol ini yang menandakan bahwa proses pengambilan keputusan telah selesai. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulannya ya teman-teman. Nah, kesimpulannya itu adalah struktur itu dan kedatabelan itu adalah fondasi yang sangat kuat, yang utama lah dalam pemrograman, karena keduanya itu bisa membuat program itu dapat mengambil keputusan secara otomatis. Nah, lokal juga bisa menjadi alat penting untuk menggambarkan logika sebelum menyusun ke dalam kode. Nah, pemahaman dalam konsep ini tuh nggak hanya dalam membantu program sederhana, tapi juga menjadi dasar bagi pengembangan algoritma kompleks di bidang seperti kecerdasan buatan atau AI, yang kedua sistem kendali, dan hingga aplikasi mobile. Baik, mungkin segitu dari pengetahuan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan melalui sketch dan grafik.
Oke, baik teman-teman, di sini tuh ada yang dari program dari Scratch yang tadi itu udah aku siapin ini. Yang pertama itu di sini ada yang blog yang dari berbagai blog. Yang ini adalah blog yang awal ini berasal dari event, yaitu untuk memulai segala programnya. Yang kedua itu ada dari sensing, yaitu menanyakan tentang sesuatu. Yang ini adalah dari blog yang variable. Ini juga sama seperti tadi. Ini juga yang ini adalah if atau else yang sudah dipelajari, itu berasal dari yang dari kontrol yang ini, antara ini ya teman-teman. Terus di sini juga kita bisa menambahkan dari operator, yaitu ini hijau ini, contohnya tuh yang ini. Terus yang dan juga yang ini contohnya. Terus kita juga bisa mengucapkan dari blocks yang loop sehingga ini, dan terus teman-teman sampai akhir. Ini untuk memulai programnya kan, karena ini kita menanyakan tentang seseorang yang menanyakan boleh mau mengendarai gitu ya di berbagai negara tuh biasanya di beberapa aja. Nah, coba kita coba untuk apa sih namanya ini programnya, yaitu kita klik aja yang hijau di sini. Terus kita sini dulu, kita coba dulu di bagian yang ini South Africa, yaitu ketik dulu ya, kita mau darinya itu kemana gitu ya. South America, Afrika. Nah, kita di sini ditanya umurnya berapa, karena kan di sini nulisnya 16, berarti ke atas 16. Nah, berarti di Afrika ini mengenai motor di umur 16 itu masih belum bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba cek di Meksiko. Kita coba lagi ya di sini. Kita start lagi, terus kita coba di bagian Meksiko, di negara Meksiko. Nah, di sini Meksiko kan kita menuliskan di umur 17 tahun ya. Berarti kita tulis 17. Nah, di Meksiko sendiri berarti kita boleh membawakan motor ya, mengendarai jika umur sudah di antara 17 tahun, kayak sekitar 17 ke atas lah gitu. Karena kita lanjut ke yang ini negara lain seperti yang India. Ini coba. Sudah di India itu umur kita berapa tahun ya? Ini teman-teman, di India ini kita ini baru 17 tahun ya, salah. Di sini 17 tahun. Nah, di India berarti negara India ini belum bisa mengendarai jika umur sekitar 17-an tahun. Nah, kita coba lagi yang di negara lain, yaitu negara difference yang terakhir. Coba dia belum bisanya itu belum apa gitu. Kita di umur coba di 17. 17 juga. Nah, di African difference ini berarti udah bisa boleh bawa motor ya teman-teman jika di umur 17 atau tahun. Nah, ini tuh adalah berbagai program yang dari yang tadi kita jelasin dari sebelumnya. Ini berbagai blok blok yang dimasukkan ke sini, yang if else yang tadi saya jelaskan. Dan sekian segitu penjelasan dari yang sekian. Lalu kita akan lanjut ke yang ke project, yaitu yang ke model Python ya teman-teman.
Oke, uh, baik teman-teman, di sini aku akan menjelaskan program Python sederhana yang berkaitan dengan aturan mengemudi di berbagai negara melalui Python ini ya teman-teman. Ini tuh yang pertama itu ada struktur di sini tuh secara pertama itu ada negara tujuan mengemudi. Nah, ini tuh bagian ini tuh meminta untuk mengetik nama negara yang akan kita cari aturannya gitu loh, berapa umur yang misalkan nanti boleh membawa mengemudi gitu. Nah, yang kedua yang sini tuh yang dua user age itu yang input, berarti bagian ini tuh meminta umur pengguna mengubahnya menjadi tipe data integer dengan fungsi integer. Hal ini tuh penting karena nanti itu akan melakukan perbandingan angkanya, umurnya gitu ya. Terus kemudian jeda penggunaan if, elif, else, yaitu setelah diinput diterima. Yang di sini nih bagian keempat sini menggunakan struktur if, elif, else. Struktur ini berguna untuk membuat keputusan yang bercabang. Misalnya jika di negara South Africa itu mereka jalurnya berbeda dengan jika Meksiko yang ini ya teman-teman. Nah, jadi logikanya tuh gini, jika kondisi pertama benar, jalankan kode di dalam if, terus namun kalau misalkan jika tidak, periksa kondisi berikut dengan elif yang ini. Terus kemudian jika kondisi tidak memenuhi, berarti gunakan yang else. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan habis itu di sini mana sih yang Afrika, misalkan gini, Afrika Selatan itu berarti dia bisa mengemudi membawa umur itu di minimal tuh 17 tahun. Nah, jadi kalau misalkan penggunanya lebih dari 17 tahun, maka programnya mencetak akan bisa mengendarai. Tapi kalau misalkan si pengemudi itu nggak di bawah 17 tahun, maka si itu tuh kita nggak bisa mengendarai gitu. Nah, lalu yang di negara Meksiko juga sama, aturannya kayak misalkan dia umur si pengemudi itu lebih dari 18, maka dia bebas mengemudi. Jika misalnya di bawahnya, misalnya di bawah 16, berarti dia boleh mengemudi tapi bersama pengawas dengan orang tua. Tapi kalau misalkan di bawah 15 itu dia nggak boleh mengemudi sama sekali teman-teman. Nah, kemudian di negara India itu syaratnya cukup sederhana ya teman-teman. India mana? Ini India. Nah, ini kalau misalkan dia minimal kan 18 tahun. Kalau misalkan dia 18 tahun, maka dia bisa. Tapi kalau misalkan dia nggak di atas 18 tahun, dan di bawahnya itu maka dia nggak bisa mengemudi. Nah, hasilnya ini. Terus kemudian di negara France yang ini berarti umurnya mana ini berarti kalau misalkan dia di atas 18 tahun,
berarti dia bisa mengemudi. Tapi kalau misalkan di atas 15 tahun dia boleh mengemudi tapi harus dalam pengawasan. Tapi kalau misalkan kurang dari 15 tahun itu dia sama sekali nggak boleh mengemudi, teman-teman. Jadi ini program Python-nya, coba kita pencet yang ini ya. Program kita coba, yang pertama itu kita coba yang di bagian South America yang seperti yang tadi. Nah, kita enter. Tadi tuh Afrika itu berapa ya? Sebentar. Lupa saya, 17 tahun. Kita coba 17 tahun. Maka hasilnya ya. Nah, sebentar. South Africa. Kendra. Coba, belum di running, coba. Nah, coba kita coba lagi, teman-teman. Berarti umurnya 17. Lihat. Lah, kok begini ya? Sebentar. Kita coba di negara Meksiko deh. Meksiko itu kalau di umurnya itu misalkan di sini Meksiko kan tadi menggunakan 19 gitu. Oke, baik teman-teman. Tadi kan ada sedikit kendala, jadi saya mencoba mengulang ya program ini kan tadi udah saya jelasin ya semuanya tentang ini tuh gimana yang ini kan seperti yang di materi tadi. Nah, ini tuh kita coba programnya ini sudah kita running. Terus kita coba memilih negara ini. Terus kita enter. Nah, habis itu di sini umurnya berapa, kita 17. Nah, di sini akan menjelaskan you can drive, berarti bisa melakukan mengendarai gitu karena sesuai dengan yang di sini. Ini data yang di sini. Ayo kita coba lagi yang ini Meksiko deh. Meksiko. Udah kayaknya seperti itu aja. Oke teman-teman, jadi ini adalah program yang tadi udah aku jelasin yang di sebelah sini kan. Jadi ini kita running di sebagian ini ya. Di bagian pilih negara-negaranya. Jadi kalau misalkan itu kan udah aku jelasin tadi. Nah, coba kalau kita mau mencoba negara lain, kita running lagi. Nah, kita tulis lagi di sini. Itu coba kita Meksiko. Enter. Meksiko tuh tadi berapa ya? 18. Kita coba tulis 18. Kita coba tulis 18. Enter. Nah, you can drive karena sesuai dengan yang ini, yang bagian di Python ini. Kalau misalkan kita tulis di bawah 18 ya, coba ya kita coba Meksiko. Coba. Kita coba tulis Meksiko. Enter. Nah, coba kita tulis 16 deh. Enter. Oh, data nggak bisa ya teman-teman. Jadi karena nggak sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kita bisa menulisnya ada yang di sini aja ya teman-teman. Jadi ya segitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian dari
materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian saat menyampaikan materi atau cobaan tadi baik di Scratch maupun di Python itu salah, mohon maaf karena saya juga masih pemula untuk belajar. Saya akhiri, saya Tadalani Hidayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.